Teman-teman, akhir-akhir ini seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali loh produk-produk bintik digital yang bermunculan. Tak bisa dipungkiri, green tech ini membawa limbah elektronik yang menjadi salah satu perhatian besar di banyak negara. Sebelum memasuki penjelasan yang lebih dalam lagi mengenai materi ini, izinkan saya dan rekan-rekan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Teknologi secara etimologis kata berasal dari bahasa Yunani. Secara umum, pengertian teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat dan ekstraksi benda. Sustainability merupakan kata yang diambil dari bahasa Inggris. Sustain yang berarti berlanjut dan ability yang berarti kemampuan. Sustainability atau keberlanjutan adalah penggunaan secara sadar dan produktif yang tidak membahayakan manusia dan bumi, di mana hal tersebut akan menghasilkan keuntungan dan meninggalkan dampak negatif. Dalam setahun terakhir ini atau selama ini, kita menyaksikan bagaimana teknologi-teknologi memegang peran sangat penting dalam membantu kita untuk menjalani hidup sehari-hari dan dapat tetap terhubung satu sama lain. Jadi apa sih teknologi berkelanjutan? Teknologi berkelanjutan atau teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia tanpa perlu merusak atau memberikan dampak negatif pada lingkungan. Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang diciptakan memudahkan kehidupan manusia tanpa perlu memberi dampak negatif. Teknologi hadir karena ada budaya atau sosial, sumber daya alam, dan lingkungan. Terciptanya teknologi harus disertai dengan knowledge, skill, dan practice. Dan yang paling penting, adanya research developer, yaitu penelitian dan pengembangan oleh peneliti yang akhirnya bisa diciptakan sebuah teknologi. Perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan infrastruktur teknologi khususnya dalam bidang teknologi informasi seperti adanya hardware, software, dan teknologi penyimpan data. Perkembangan ini tidak hanya meliputi bidang bisnis saja, tetapi ke bidang-bidang lainnya seperti bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang pemerintahan. Pada tahun 1650 sampai dengan 1955 dinyatakan oleh Alvin Toffler sebagai era industri. Era ini dimulai dengan terjadinya revolusi industri, yaitu sejak ditemukan mesin-mesin industri tenaga kerja manusia di dalam pabrik mulai diganti dengan mesin, dan seiring bergulirnya waktu, teknologi berkembang dengan sangat pesat. Sebagai contoh, kini telah ditemukan alat elektronik, antibakteri pada mesin cuci, pendingin ruangan, dan lemari es. Yaitu dengan menggunakan teknologi nano. Kemajuan teknologi adalah suatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Nah, apa sih manfaat menerapkan teknologi? Sustainability itu sangat efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya alam, sehingga lingkungan pun dapat terjaga dengan baik. Dapat mengurangi jumlah limbah agar tidak berlebihan sehingga bisa mencegah pencemaran lingkungan. Ketiga, mengurangi resiko penurunan kondisi kesehatan makhluk hidup khususnya manusia. Terakhir, dapat menekan biaya produksi dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bagian dari teknologi yang mampu menghemat biaya. Contohnya adalah pemanfaatan listrik tenaga surya. Lalu bagaimana sih cara untuk menerapkan sustainable teknologi itu? Dengan cara menerapkan sistem berteknologi dari hal kecil dari diri kita sendiri. Tidak mengikuti gaya hidup fast teknologi. Kita tidak perlu selalu mengganti produk elektronik seperti smartphone dengan seri terbaru, apalagi jika kita miliki masih berfungsi. Nah, bila rusak, jangan langsung membeli barang baru, namun mencoba memperbaiki barang tersebut. Yang kedua, kelola limbah elektronik dengan bijak. Jangan buang barang elektronik begitu saja.
kita dapat mengembangkan ke tempat-tempat yang menyediakan jasa untuk pengolahan limbah elektronik. Jika barang tersebut masih berfungsi, kita bisa menyumbang kepada orang lain. Selain tidak menambah sampah elektronik, kita juga bisa membantu sesama loh. Ketiga, memilih produk elektronik yang hemat listrik. Saat ini sudah banyak produk elektronik yang dibuat dengan konsep hemat listrik. Misalnya saja lampu LED. Perlu kita ketahui, membeli elektronik rumah tangga yang hemat listrik bukan hanya menghemat pengeluaran riset saja, namun pemakaian daya listrik yang rendah juga akan membantu mengurangi emisi dari batu bara yang menjadi salah satu bahan sumber daya listrik. Nah, ini salah satu contoh bagaimana cara untuk penerapan stability. Contohnya dalam industri tekstil, pengurangan bahan baku tekstil harusnya menuruni kriteria natural atau alami, reuse atau terbarukan, biodegradable atau dapat terurai, convertible atau nyaman seperti bahan viscose rayon harusnya dipertimbangkan oleh desainer karena pilihan bahan baku yang fitting dapat dipercayai rantai sustainability dari supplier sehingga konsumen dapat nyaman. Nah, sebelumnya sudah jelaskan bagaimana penerapan sustainability bagi industri. Lalu, jika bagi perusahaan bagaimana? Salah satunya, coba kalian tebak gambar berikut ini. Walmart, salah satu perusahaan retail terbesar di dunia yang mewakili menerapkan beberapa transformasi digital yang bekerja untuk menghilangkan pemborosan dan pengurangan energi, menyiarkan rantai pokok pasokan. Nah, Walmart ini adalah perusahaan besar dari Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 31 Oktober 1962 oleh Sam Walton yang memiliki hingga 10.800 toko di 27 negara di bawah 69 nama yang berbeda dan website e-commerce di 10 negara. Lalu bagaimana e-commerce ini menerapkan sistem sustainability? Nah, pertama-tama banyak seseorang IoT atau Internet of Things bawaan dan robot pemindah rak berkelanjutan yang dalam hal penghematan energi dan pengalaman-pengalaman. Selain itu, Walmart adalah retail sukses yang menyediakan layanan online yang efisien seperti pembelian XP seluler dan pembelian kode QR yang dapat memungkinkan pelanggan untuk berbelanja dengan tinggal di rumah sehingga mengurangi penggunaan transportasi dan emisi CO2. Nah, Walmart terus mengembangkan ide-ide yang menarik untuk semua konsumennya. Lalu, bagaimana jika sustainability diterapkan dalam teknologi? Nah, sebenarnya sudah banyak yang sudah diterapkan oleh lingkungan di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan membawa penerapan dalam teknologi yang sering dilihat. Oke, yang pertama adalah kendaraan ramah lingkungan. Nah, salah satu pencemaran lingkungan terbesar adalah industri otomotif seperti polusi-polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan di jalan raya yang kerap mengganggu kita dan menimbulkan efek tidak baik bagi bumi. Namun banyak orang di bumi yang masih bergantung kepada kendaraan. Saat ini diperkirakan ada sekitar 2 miliar mobil jalan dan dalam 20 tahun diprediksi jumlah berita akan melipat gandakan akibat dari pertumbuhan yang sangat pesat, terutama di India dan Cina. Nah, dalam industri otomotif, kendaraan berbahan bakar alternatif atau disebut dengan kendaraan hijau telah diperkenalkan sebagai alternatif yang tidak terlalu bahaya bagi lingkungan. Oke, selanjutnya ada energi matahari atau energi surya. Energi ini adalah contoh energi ramah lingkungan yang dijadikannya sebagai energi paling melimpah di bumi. Sementara pembangkit listrik tenaga surya kan sudah menjadi teknologi yang paling umum di rumah tangga. Dan teknologinya masih terus meningkat setelah para ilmuwan juga telah mengatasi capture desain panel surya nyamuk dengan memungkinkan mereka untuk mengumpulkan energi baik dalam hujan dan matahari. Tapi disebut dengan panel surya, segala cuaca ini memungkinkan rumah manapun
terlepas dari lokasi geografis, dapat menghasilkan listrik untuk rumah mereka. Selama hujan, panel surya juga menghasilkan listrik dan kekuatan hujan jatuh ke permukaan. Di zaman yang sudah canggih, zaman sekarang tidak memungkinkan. Setiap perubahan yang datang pasti memiliki hambatan. Nah, terdapat nih 3 hambatan utama dalam penerapan teknologi baru. 3 hambatan tersebut adalah kekurangan infrastruktur dalam sumber daya manusia yang terampil, biaya pembangunan yang tinggi, serta mental teknologi. Yang pertama adalah kekurangan infrastruktur pembangunan. Infrastruktur dan sumber daya manusia yang terampil merupakan satu paket yang lengkap. Nah, infrastruktur ini hadir untuk mendukung peningkatan daya saing di negara kita, yaitu negara Indonesia terhadap negara lain. Namun, sedangkan sumber daya manusia yang terampil adalah motor penggerak. Logikanya, jika hanya ada infrastruktur tanpa sumber daya manusia yang kompeten, maka pemerintah hanya akan membuat suatu hal yang tidak bermanfaat. Contohnya di Singapura kita bisa dijadikan contoh, yaitu negara yang memiliki infrastruktur hebat dan sumber daya manusia yang terampil. Yang selanjutnya adalah masalah biaya infrastruktur yang sangat tinggi dan sumber daya manusia yang tentu saja tidak dapat menjamin keberhasilan. Penerapan teknologi baru bukan hanya dilihat dari kondisi geografis Indonesia yang sangat luas. Pembangunan infrastruktur di daerah 3T, yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal, tentunya membutuhkan biaya yang sangat banyak. Yang ketiga adalah mental teknologi. Implementasi teknologi akan selalu terhalang oleh melintasi yang sepenuhnya belum sadar dan menginternalisasi. Maka kehadiran teknologi, saya sampaikan bahwa inovasi teknologi pada pembangunan berkelanjutan perlu menjadi hal yang inklusif. Buktinya bisa dilihat di setelah pandemi, banyak kan pelayanan publik yang dilakukan secara online demi mencegahnya kerumunan dan mendengarkan angka penyebaran COVID-19. Namun, sayangnya tidak semua masyarakat di Indonesia memiliki pemahaman yang baik tentang literasi digital. Sebagai contoh ini, masih banyak warga Jakarta yang belum memahami cara pendaftaran fakir miskin melalui sistem di Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial atau Dinas Sosial di Jamsos DKI Jakarta. Menurut keterangan, sebagai buruh bangunan, ia tidak mengerti cara mendaftarkan lewat internet dan baginya hal itu sulit yang cukup menyulitkan bagi kita. Selanjutnya adalah net zero emission. Mungkin masih terdengar asing untuk kalian. Nah, net zero emission sendiri atau nol emisi karbon adalah kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi. Nah, untuk mencapainya diperlukanlah sebuah transisi dari sistem energi yang digunakan sekarang. Ke sistem energi besi guna mencapai kondisi seimbang antara aktivitas manusia dengan keseimbangan alam. Nah, salah satu ini perlu diperhatikan dalam melakukannya adalah cara mengurangi jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan aktivitas manusia pada kurun waktu tertentu atau lebih sering dikenal dengan jejak karbon. Nah, jejak karbon yang kita hasilkan akan memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan kita. Di mobil bukan seperti kekeringan dan berkurangnya sumber air bersih, timbulnya cuaca ekstrim dan bencana makanan dan bagian kerusakan alam lainnya. Nah, perubahan enzim atau zero emission menjadi istilah populer setelah diadakannya Paris Climate Agreement tahun 2015. Program tersebut untuk bertujuan mengumumkan pencemaran lingkungan yang berpotensi mengakibatkan pemanasan global. Nah, energi senja di salah satu sektor yang difokuskan dalam upaya mencapai program enzim. Beberapa negara telah melakukan regulasi baru dalam hal penyediaan listrik sesuai dengan program enzim, terutama di Indonesia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.